76 diremehkan oleh semua orang. Nama, kelahiran kembali penggarap abadi perkotaan penulis, Dewa Pedang 10 Mil, Si Li Jiansen. Plus matikan mengatur ulang. Setelah Sir Jiang Junior selesai menjelaskan situasinya, Chen Fan akhirnya mengetahui apa yang terjadi di Dongdu. Kota Dongdu adalah salah satu pusat budidaya bunga di Tiongkok dan terkenal dengan bunga peoninya. Setiap tahun, banyak turis dari seluruh Tiongkok berbondong-bondong ke kota Dongdu untuk menikmati pemandangan ribuan bunga peoni yang mekar sempurna. Meski belum musim mekarnya, ada salah satu jenis peoni khusus bernama interpeoni yang mekar 2 kali dalam setahun. Ini telah menjadi hal baru di kalangan penggemar bunga dan telah menarik banyak wisatawan musim dingin. Namun, banyak hal telah berubah akhir-akhir ini. Bunga-bunga di petak bunga tidak hanya menolak mekar tetapi juga tampak layu. Ini merupakan pukulan telak bagi perdagangan kota. Peoni adalah pilar perekonomian Dongdu, dan tidak hanya menarik wisatawan, tetapi juga memiliki harga yang sangat bagus di pasar. Setiap tahun, industri bunga mampu meraup keuntungan lebih dari 1 miliar yuan. Sebagai orang terkaya di kota Dongdu, Jiang Jialiang mempunyai keahlian di industri bunga dan oleh karena itu, dia akan sangat terpukul oleh perkembangan tersebut. Awalnya ia menghubungi ahli hortikultura setempat, namun tidak membuahkan hasil. Ia kemudian mengundang pakar pertanian dari lembaga penelitian provinsi. Para ilmuwan melakukan pemeriksaan menyeluruh dari tanah hingga air, namun, mereka tidak menemukan apapun. Bahkan para ahli pun bingung. Melihat bunga peoni layu dari hari ke hari, Sir Jiang Junior memutuskan untuk berpaling kepada Guru Chen. Itu memang masalah besar, Tuan Wu berkata dengan wajah muram. Sebagai warga kota Dongdu, dia mengetahui pentingnya bunga peoni bagi masyarakat setempat. Kesehatan industri ini terkait dengan mata pencaharian banyak warga yang bekerja di perkebunan. Peoni yang layu, Chen Fan merasa senang dengan masalah ini. Dia adalah seorang penanam ki, bukan penanam bunga. Terlepas dari kenyataan bahwa Chen Fan tidak pernah belajar hortikultura, dia bukannya tanpa solusi. Untuk mengatasi masalah ini, dia akan memasang sprite gathering arai besar di seluruh tanaman perkebunan dan membiarkan peoni menyerap spirit ki. Dengan cara ini, peoni ini akan menjadi sehat dan kuat dalam waktu singkat. Setelah ilmuwan itu menyerah, banyak orang percaya bahwa ada yang salah dengan Feng Shui perkebunan. Karena Tuan Chen adalah makhluk abadi yang kuat, saya yakin Anda seharusnya bisa memperbaikinya untuk kami. Tuan Jiang Junior siap. Jika Anda dapat menyelesaikan masalah untuk kami akan memastikan tidak ada seorang pun yang akan menyentuh kolam naga yin. Chen Fan tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Kolam naga yin terpencil di antah berantah, tidak banyak orang yang mengetahuinya, apalagi mengklaimnya sendiri. Namun, bukan berarti Chen Fan bisa menyembunyikannya dari kultivator lainnya selamanya. Kristal yin dan ramuan roh di dasar kolam cepat atau lambat akan menarik para pembudidaya lain ke tanah suci ini, dan pada saat itu, persaingan tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, idealnya bagi Chen Fan untuk mendapatkan hak atas tanah tersebut dengan memberikan bantuan kepada bangsawan setempat sesegera mungkin. Jika waktunya tepat, aku akan membantumu. Chen Fan berkata dengan ringan. Setelah mendapat kepastian dari Chen Fan, Sir Jiang Junior akhirnya tenang. Begitu mereka memasuki kota Dongdu, mereka menepi di samping perkebunan peoni yang besar. Banyak bangsawan setempat telah berkumpul di sini, mendengarkan pendapat para ahli hortikultura dari seluruh Tiongkok. Ayah, aku mengundang Tuan Chen. Tuan Jiang Junior mendatangi seorang pria parubaya. Diam, apa yang kamu lakukan di sini? Seorang pria parubaya yang serius dengan tampilan bermasalah berteriak pada Sir Jiang Junior. Tuan Jiang Junior berhasil tersenyum dan kemudian berkata, saya dengar Anda mengundang seorang ahli Feng Shui. Jadi saya pikir saya akan memperkenalkan Anda kepada Guru Chen. Jiang Jialiang mendengus, dan wajahnya sedikit melembut. Bawa dia kepadaku. Jiang Jialiang memerintahkan. Jiang Jialiang tidak pernah menaruh harapan tinggi pada putranya, dan ketika dia melihat Chen Fan, dia langsung kecewa. Apa yang dapat dilakukan seorang anak laki-laki berusia 16 tahun untuk membantunya dalam situasi yang mengerikan ini? Seorang ahli Feng Shui sejati harus terlihat seperti Guru Huang yang berdiri di sampingnya. Dia mengenakan topi sarjana gaya kuno dan janggut putih panjang halus. Setiap kata dan kalimat yang diucapkannya merupakan kutipan dari karya klasik seperti I Ching. Tidak ada yang tahu lebih banyak tentang Yin dan Yang dalam Feng Shui selain Master Huang.
Jiang Jialiang mengangguk ke arah Chen Fan dan segera menoleh ke Master Huang. Tuan Huang dikelilingi oleh banyak orang, dan dia bahkan tidak memperhatikan Chen Fan. Dia berjalan dan berbicara sambil memegang kompas. Dia mengesankan orang banyak dengan kata-kata dan kutipan kuno dan menimbulkan kekaguman buta di hati setiap orang. Melihat Jiang Jialiang tidak terlalu memperhatikan guru Chen, Tuan Jiang Junior akan angkat bicara lagi. Seorang pria berusia 30-an menarik lengan Sir Jiang Junior dan mendesaknya, "Ayahmu sibuk, cobalah untuk tidak mengganggunya." "Saudara Kai, saya tidak mengganggunya, saya membantu." Tuan Jiang Junior mengeluh. "Saya berusaha keras untuk mengundang Tuan Chen keluar dari pengasingannya, tetapi ayah bersikap seolah dia tidak peduli." Saudara Kai adalah sekretaris Jiang Jialing. Tuan Jiang Junior jarang berbicara dengan ayahnya, sebaliknya, saudara Kai lah yang paling sering menjaganya. Mendengar keluhannya, Kai Zongxin mengerutkan alisnya. Dia memandang Chen Fan dan tidak bisa melihat sesuatu yang luar biasa pada anak muda ini. Namun, karena dia diundang oleh Sir Jiang Junior, dia memutuskan untuk membiarkan Chen Fan ikut di belakang kerumunan. Chen Fan tidak keberatan dengan perlakuan buruk tersebut. Saat dia berjalan di antara barisan bunga peoni, dia mengerutkan alisnya. Daun peoninya kering seperti dipanggang dalam oven. Ini tidak mungkin, saat itu tengah musim dingin dengan banyak salju. Namun tanda-tandanya menunjukkan bahwa tanaman tersebut mengalami panas berlebih. "Tunggu," Chen Fan berhenti. "Apa yang sedang terjadi?" Tuan Wu bertanya. "Tidakkah kamu mendapati udara di taman sangat panas?" Chen Fan bertanya. "Memang." Asiu tersentak. Suhu di luar 0 derajat, tetapi di dalam perkebunan, rasanya seperti musim semi. "Bagaimana ini mungkin? Mungkinkah ada sumber air panas besar di bawah kita?" Tuan Wu bertanya dengan cemberut. Mata Chen Fan berbinar karena penasaran. Dia menyipitkan matanya saat dia mulai memproyeksikan kehendak abadi ke bawah tanah. Melihat Chen Fan mulai bekerja, Sir Jiang Junior menunggu di sampingnya dengan tenang. Ia berharap Chen Fan bisa menemukan penyebab penyakit tanaman tersebut. Sungguh sial, saudara Kai mendengus. Sir Jiang Junior masih muda dan hijau, oleh karena itu dia bisa dengan mudah dibodohi. Kenaikan suhu bukanlah rahasia, bahkan saudara Kai telah menyadarinya begitu dia masuk ke perkebunan. Namun, suhunya masih sejuk, dan daunnya tidak perlu dikeringkan. Mereka telah berkonsultasi dengan ahli geologi, dan mereka memastikan bahwa tidak ada sumber air panas atau sumber panas lainnya di bawah tanah. Setelah semua uji ilmiah gagal menemukan penyebabnya, mereka terpaksa meminta bantuan dari seorang ahli Feng Shui. Tiba-tiba, saudara Kai mendengar guru Huang berbicara dengan keras. "Saudara Jiang Liang, saya rasa saya telah menemukan pelakunya." "Apa itu?" Jiang Jialiang memandang guru Huang dengan penuh harap. "Taman peoni terletak di tempat berkumpulnya Yangqi. Dalam pekerjaan saya, itu disebut tempat penguncian Yangqi." Tuan Huang berkata dengan kompas di tangannya. "Selama tahun normal, Yangqi ini tidak akan membahayakan tanaman. Namun, tahun ini dan bulan ini, khususnya, adalah elemen yang juga. Kombinasi waktu dan Yangqi pada akhirnya menjadi terlalu banyak, bagi tanaman, sehingga menjadi layu. Rasanya seperti manusia yang tidur di samping api unggun selama musim panas, panasnya akan membuat hidungnya berdarah." "Tembak, jadi apa yang harus aku lakukan?" seru Jiang Jialiang. "Jangan khawatir, saya akan membuat susunan Feng Shui dan menghubungkan area tersebut dengan Yin Qi untuk menetralisir unsur-unsurnya. Ini akan membuat taman ini menjadi tempat yang lebih baik untuk bunga tumbuh subur." Tuan Huang berkata dengan percaya diri sambil menyisir janggut panjangnya dengan jari. Benar-benar, mata Jiang Jialiang berbinar gembira. "Omong kosong, temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik www.novelhall.com untuk berkunjung." Sebuah suara nyaring menyela kelegaan semua orang. Mereka memandang ke arah pembicara dengan penuh dendam dan keterkejutan. Mereka melihat seorang anak laki-laki berdiri tepat di samping saudara Kai yang panik. "Siapa kamu? Siapa yang memberimu izin masuk?" Mereka yang tidak mengenal Chen Fan membalasnya dengan panas. Bahkan mereka yang telah mendengar perkenalan Chen Fan oleh Sir Jiang Junior tidak senang dengan interupsinya yang kurang ajar. Melihat tatapan dingin Jiang Jialiang, saudara Kai mengutuk Chen Fan dalam pikirannya. "Saya mengizinkan Anda ikut serta demi Tuan Jiang Junior. Mengapa Anda harus membodohi diri sendiri dan menyeret saya ikut serta?"
Tidak hanya semua tokoh kaya kota yang hadir di sini, tetapi para profesor dan peneliti dari universitas juga hadir di sana. Apa pendapat mereka tentang komentar anak berusia 16 tahun? Sir Jiang Junior memperhatikan ayahnya mengerutkan alisnya. Tuan, Chen, apa maksudmu? Kakak Kay mendekatkan wajahnya ke arah Chen Fan, menyuruhnya diam. Namun, Chen Fan bahkan tidak meliriknya sedikitpun. Aku bersungguh-sungguh dengan apa yang aku katakan. Saya mengatakan bahwa penjelasan Tuan Huang adalah omong kosong. Semua orang terkejut ketika mereka mendengar kata-kata Chen Fan dengan keras dan jelas. Mereka mungkin akan membiarkannya begitu saja bahkan jika mereka mendengar Chen Fan menggumamkan omong kosong itu pada dirinya sendiri di belakang punggung semua orang. Namun, di sana-sini, dia telah mengulangi pernyataan bodohnya di bawah sinar matahari bolong. Dia mencari masalah. Lihatlah, ayah Sir Jiang Junior memasang wajah tegang dan membantah teman putranya dengan pedas. Anak-anak harus belajar untuk menjaga jebakan mereka tetap dekat ketika orang dewasa sedang berbicara. Petik 2. Chen Fan mengaitkan tangannya ke belakang punggungnya dan berkata, saya adalah seorang ahli Feng Shui yang diundang oleh Jiang Hao Chen. Mengapa saya tidak bisa memasukkan 2 sen saya? Jiang Hao Chen adalah nama Sir Jiang Junior. Semua orang melontarkan tuduhan menatap tajam ke arah Sir Jiang Junior. Meskipun dia adalah putra orang terkaya di kota, dia tidak pernah mendapat tempat di depan umum. Di antara mereka yang tidak senang dengan tamunya, setidaknya ada 2 orang yang kekuasaannya setara dengan ayahnya. Ayahnya juga memberinya tatapan yang berbunyi, kamu adalah daging mati. Seseorang akan sangat terluka ketika kita sampai di rumah. Meskipun kepercayaannya pada Chen Fan, Sir Jiang Junior mulai goyah. Dia mencari dukungan dari Chen Fan. Chen Fan berdiri dengan percaya diri dan tidak terpengaruh oleh tuduhan dan permusuhan di sekitarnya. Bahkan ketika Tuan Jiang hendak mengakhiri gangguan dengan mengusir Chen Fan dari perkebunan, Tuan Huang berbicara dengan suara tenang. Tidak apa-apa, jika pemuda ini ingin mengatakan sesuatu, silakan saja. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik. Silakan klik www.novelhal.com untuk berkunjung. Usia tua tidak berarti pengetahuan. Dia mungkin tahu lebih banyak daripada saya. Saya telah mempelajari Feng Shui selama lebih dari 4 dekade, namun tetap saja. Semua orang mengangguk setuju setelah mereka mendengar kata-kata rendah hati Guru Huang. Orang Tiongkok menghargai kerendahan hati. Menutupi kekuatan seseorang di depan orang lain dan berbicara dengan rendah hati tentang diri sendiri dianggap sebagai hal yang virtual. Guru Huang adalah seorang guru Feng Shui yang terkenal di seluruh wilayah Lingnan, namun dia menghormati pendapat seorang remaja laki-laki yang membuatnya tampak lebih terhormat dan bijaksana. Jiang Jialiang berhasil tersenyum dan kemudian berkata, Tuan Huang, Anda terlalu rendah hati. Kami semua tahu bahwa Anda memiliki pengalaman bertahun-tahun, dan merupakan salah satu yang terbaik di bidang Feng Shui. Bocah sombong ini hanya menginginkan perhatian, kami tidak perlu mendengarkannya. Dia kemudian berbalik ke arah Jiang Hao Chen dan berkata, bawa temanmu keluar dari sini. Kamu berusia 20-an, mengapa kamu masih bertingkah seperti laki-laki? Apakah kamu tidak malu pada dirimu sendiri? Gelombang kemarahan muncul dalam diri Sir Jiang Junior. Di sampingnya ada Chen Fan yang abadi, sementara di sisi lain ada kemarahan ayahnya. Apa yang harus dia lakukan? Guru Huang tersenyum dan kemudian berkata, tidak apa-apa, saya yakin ada alasan mengapa putra Anda mengundang temannya. Meskipun saya yakin dengan kesimpulan saya ingin mendengar apa yang orang lain katakan. Tuan yang rendah hati, seperti inilah rupa seorang guru sejati. Rendah hati dan bijaksana, perjalanan anak muda ini masih panjang. Semua orang di sekitar Guru Huang memuji Guru Huang sementara mereka menatap Chen Fan. Tuan Huang telah menjelaskan penyebab masalah mereka dengan jelas. Bukan hanya logikanya yang tak terbantahkan, namun ia juga mampu menjelaskan konsep berbelit-belit tersebut dengan jelas kepada semua orang dengan menggunakan istilah awam. Ketika ilmu pengetahuan pun gagal memberikan jawabannya, Guru Huang dan pengetahuannya dalam Feng Shui datang untuk menyelamatkannya. Namun, kesimpulan Guru Huang ditentang oleh seorang anak laki-laki berusia 16 tahun. Dia bahkan tidak memenuhi syarat sebagai muridku. Seorang profesor mendengus. Kamu menganggapnya terlalu tinggi, aku ragu dia adalah bahan untuk universitas. Pakar pertanian lainnya menggelengkan kepalanya dan meratap. Kakek, bukankah menurutmu dia benar-benar ahli Feng Shui?
Seorang gadis muda berpenampilan menarik yang dikuncir kuda bertanya kepada profesor. Sebelum profesor berambut putih itu bisa menjawab, seorang pria parubaya berkacamata berbingkai hitam mendengus. Itu tidak mungkin. Kami telah kuliah selama lebih dari 10 tahun, dan kami masih belum dapat menemukan penyebab penyakit ini. Guru kami adalah anggota Dewan Penelitian Nasional, namun dia juga tidak dapat menemukan obatnya. Bagaimana bisakah anak laki-laki berusia 16 tahun mengetahui lebih banyak tentang ilmu tanaman daripada kita? Itu masuk akal. Nama profesor ini adalah Mu Soukyong. Beliau pernah menjadi anggota Dewan Penelitian Nasional, peneliti pionir di bidang hortikultura. Dia memimpin tim sains yang menyelidiki penyakit aneh peoni. Namun, setelah beberapa hari melakukan penelitian dan pengujian intensif, ilmuwan tersebut gagal memberikan penjelasan, apalagi obatnya. Oleh karena itu, para pengusaha di kota Dongdu terpaksa mencari pengobatan lain. Pria parubaya dan gadis di belakang pria tua itu bernama Hong Zhengtao dan Mu Qinqin. Hong Zhengtao adalah asisten peneliti orang tua itu. Profesor Mu telah memperhatikan kecerdasan dan ketekunan Hong Zhengtao ketika dia masih menjadi mahasiswa sarjana. Orang tua itu menerimanya sebagai salah satu mahasiswa pasca sarjana dan kemudian menjadi asisten peneliti. Pada saat itu, Hong Zhengtao telah mendapatkan gelar Profesor Madya. Mu Qinqin adalah cucu Profesor Mu, lulusan baru dari Institut Pertanian dan Sains Tiongkok. Dia bekerja sama dengan kakeknya untuk belajar sebanyak mungkin dari kakeknya. Memikirkan kegagalannya membuat Profesor Mu menghela nafas lalu berkata, dibandingkan dengan pengetahuan nenek moyang kita, kita masih tertinggal jauh. Saya kira tidak, saya yakin Tuan Huang adalah seorang penipu, ilmu pengetahuan pada akhirnya akan menang. Hong Zhengtao mengumumkan. Keputusan pengusaha untuk beralih ke Master Feng Shui tidak diterima dengan baik oleh Hong Zhengtao. Sebagai seorang ilmuwan, dia melihatnya sebagai ketidakpercayaan penduduk setempat terhadap sains dan merupakan penghinaan pribadi. Namun, Profesor Mu menggelengkan kepalanya dan tidak setuju. Ini tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Tuan Huang mengetahui hal-hal yang tidak kita ketahui. Tiba-tiba, mata Profesor Mu kehilangan fokus ketika dia mengingat kejadian yang dia lihat ketika dia masih muda. Pada tahun 90-an, terjadi bencana kelaparan di Provinsi Linxi. Ratusan ribu orang kelaparan. Saya dan dua peneliti lainnya dipanggil untuk menyelidiki penyebab kewanitaan dan seperti yang terjadi di sini, kami tidak menemukan jawaban. Kemudian, bangsawan setempat meminta bantuan kepada seorang ahli Feng Shui. Ahli Feng Shui itu melemparkan semacam mantra di daratan dan membalikkan situasi. Itu adalah berita yang sensasional saat itu. Bahkan pemerintah federal pun diperingatkan oleh hal itu. Benarkah? Hong Zhengtao terkejut. Mu Qinqin menutup mulutnya untuk menahan napas. Jadi, Tuan Huang adalah... Memang, Guru Huang adalah salah satu guru Feng Shui yang saya temui beberapa dekade yang lalu. Kedua muridnya terkejut dengan wahyu tersebut. Mereka ternganga pada guru mereka dan bertanya dengan tidak percaya. Saya selalu berpikir bahwa apa yang disebut Feng Shui adalah ilmu semu yang digunakan oleh penipu. Petik 2. Ada banyak hal di dunia ini yang belum dapat dijelaskan oleh sains. Tuan Huang adalah orang yang sebenarnya. Jika dia tidak dapat menyelesaikan masalahnya, maka kota Dongdu berada dalam masalah besar. Profesor Mu siat dengan cemberut yang dalam. Setelah mendengar cerita Profesor Mu, Hong Zhengtao dan Mu Qinqin memandang Mu Qinqin dengan rasa hormat yang baru. Mereka menyaksikan Guru Huang bertanya kepada anak laki-laki itu dengan tenang, "Temanku, bisakah kamu menunjukkan kesalahan dalam teoriku?" Semua orang memandang Chen Fan. Chen Fan menjawab perlahan, "Semuanya salah. Tidak ada yang benar dalam teori Anda. Itu sebabnya saya mengatakan itu omong kosong." "Omong kosong," katamu. Mendengar Chen Fan mengulangi ucapan tak kenal ampun itu, Tuan Huang akhirnya menunjukkan rasa jengkel. Bagaimanapun, dia adalah penguasa wilayah Linnan, salah satu dari sedikit master yang masih aktif di Tiongkok. Dia menjadi terkenal 20 tahun yang lalu, dan pada saat itu, dia sering menjadi tamu terhormat di jamuan makan orang paling berkuasa di Tiongkok. Jika bukan karena undangan dari pemerintah kota Dongdu, dia bahkan tidak akan berpikir untuk tertarik dengan kasus ini. Dia telah memberikan wajah pada anak itu dan mengajukan pertanyaan sopan kepadanya, tapi dia malah mendapat hinaan sebagai balasannya. "Anak muda, siapa gurumu? Bukankah dia sudah menyuruhmu untuk menghormati orang yang lebih tua?" Tuan Huang mengerutkan alisnya.
Chen Fan mengaitkan tangannya ke belakang punggung dan berkata, mungkin aku harus menjadi yang lebih tua. Tuan Huang tidak bisa lagi menahan amarah di dalam dirinya. Ia mendengus dan berkata dengan dingin, benarkah? Izinkan aku memberitahumu sesuatu, tidak banyak orang yang berani menyebut dirinya seorang penatua di hadapanku, Huang Wenze. Semua orang yang mampu itu berusia lebih dari 100 tahun. Aku ingin tahu yang mana dari master itu yang merupakan gurumu. Huang Wenze dari Linnan. Wajah Tuan Wu memucat. Apakah dia terkenal? Chen Fan bertanya dengan santai. Guru Wu merasakan tatapan tajam dari semua orang di sekitarnya. Dia bergegas menjawab, Tuan Chen, dia adalah salah satu dari 5 orang teratas di bidang Feng Shui. Ketenarannya setara dengan Zhou Daoji dari Hong Kong. Banyak yang menganggapnya sebagai pemimpin di bidangnya. Sebelum Chen Fan berbicara lagi, Guru Huang tersenyum sinis dan berkata, jika Anda bahkan belum pernah mendengar nama saya hampir tidak akan pernah mendengar nama saya, menganggapmu seorang profesional. Dia menggelengkan kepalanya dengan nada merendahkan saat dia berbicara. Saya salah mengira Anda adalah murid berbakat dari sekte terkenal, namun ternyata Anda hanyalah seorang amatir. Saya pikir saya telah melebih-lebihkan Anda dengan berpikir bahwa Anda mungkin memiliki masukan yang benar-benar konstruktif. Namun saya ragu Anda tahu betapa hebatnya itu. Tempat penguncian Yang Qi adalah. Saya bukan seorang praktisi Feng Shui. Dan memang saya tidak tahu apa itu tempat penguncian Yang Qi. Chen Fan mengangguk dengan sigap. Pencalonannya mengejutkan Guru Huang. Banyak orang di sekitar Chen Fan tertawa terbahak-bahak. Bagi seseorang yang mengaku amatir di bidang Feng Shui, Chen Fan cukup bermurah hati dalam mengkritiknya. Ironi di dalamnya sangat kaya. Mu Shouqiong mengerutkan alisnya karena sikap arogan remaja laki-laki itu tidak cocok dengannya. Dia adalah orang yang berilmu, seorang yang sangat yakin bahwa tidak ada tindakan yang lebih memalukan daripada berpura-pura mengetahui apa yang tidak diketahuinya. Dia bisa saja melewati usia muda Chen Fan jika dia benar-benar berharga. Namun, jika Chen Fan bahkan tidak tahu apa yang dia bicarakan, interupsi dan ucapan kasarnya hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Tuan Chen, apa yang kamu lakukan? Tuan Jiang Junior terkejut dengan perkembangan ini. Dia yakin bahwa Guru Chen adalah makhluk seperti dewa dan oleh karena itu dia berharap dia mengetahui segalanya, baik itu astronomi, geologi, atau sejarah. Namun, sepertinya dia salah. Untuk menyelamatkan muka putranya, Tuan Jiang telah menoleransi keberadaan Chen Fan, namun, pada saat itu, kesabaran apapun yang dimilikinya telah hilang. Saat api berkobar dari hatinya, dia siap memanggil polisi dan mengusir orang dungu kasar itu dari propertinya. Lalu, dia mendengar Chen Fan berbicara lagi. Meskipun saya tidak tahu apa-apa tentang Feng Shui, saya tahu satu hal yang pasti. Kamu salah. Chen Fan melotot ke arah Guru Huang dan mengumumkan dengan tegas, kamu telah salah sejak awal. Tempat penguncian Yang Qi bukanlah penyebab penyakit ini, begitu pula waktunya. Jika kamu mengatur apa yang disebut arah Feng Shui, peoni ini hanya akan mati lebih cepat. Diam, Tuan Huang tidak bisa lagi mempertahankan kesabarannya. Dia berteriak sekuat tenaga, sudahkah kamu mempelajari aku Qing? Bisakah Anda menginterpolasi trigram? Sudahkah Anda membaca House Qing? Apakah Anda berpengalaman dalam teori naga mengaum Qing dan naga mistik Qing? Tahukah Anda apa arti bintang jatuh di 9 istana? Petik 2. Guru Huang maju selangkah setelah setiap pertanyaan. Dalam 5 langkah lebar, Tuan Huang tiba di tengah halaman. Dia berteriak pada Chen Fan, saya ragu Anda bisa memberitahu saya nama 8 trigram. Beraninya kamu menanyaiku. Saya, Huang Wenze telah belajar di bawah bimbingan Guru Xuan Kong dari Sekte Selatan sejak saya berusia 7 tahun. Saya telah tinggal bersama guru saya selama 20 tahun dan selama itu saya mempelajari segalanya tentang Feng Shui. Ketika saya akhirnya memasuki dunia sebagai seorang praktisi, saya telah membantu banyak orang yang tidak bersalah untuk menyesuaikan dan menetralisir unsur-unsur kekacauan di sekitar rumah mereka. Pada tahun 1987, sayalah yang mencari tahu penyebab kematian 7 pemilik sebuah apartemen di kota Yangdong. Saya telah memancing hantu Yin pembunuh keluar dari apartemen dan membuangnya. Mobil misterius jatuh di jalan raya nomor 16. Saya telah mengatur ulang Feng Shui di ruas jalan itu dan akhirnya menyelaraskan Qi. Petik 2. Pada tahun 1995,
ketika tanah longsor besar-besaran di kota Meilin tiba-tiba terjadi dan merenggut nyawa 32 orang setelahnya. Pada tahun 1997, ketika seluruh provinsi Lingxi dilanda kekeringan, mengancam nyawa jutaan orang. Saya mengumpulkan rekan-rekan ahli Feng Shui dan menghabiskan waktu 1 bulan untuk membuat susunan yang mahal dan berhasil menantang ki air ke daerah kekeringan. Saya telah menjadi ahli Feng Shui selama lebih dari 40 tahun, dan saya berani mengatakan bahwa saya tidak pernah melakukan kesalahan sekalipun. Siapakah Anda hingga mempertanyakan kredensial saya? Tuan Huang sedang marah, dan daftar pencapaiannya yang termasyhur telah memberinya banyak penghargaan dari orang-orang di sekitarnya. Prestasi masa lalunya merupakan bukti kemampuan dan kekuatannya. Tidak heran dia telah mendapatkan reputasi yang begitu tinggi di wilayah Linnan. Tuan Huang benar-benar hebat, seru Mu Qinqin. Matanya dipenuhi dengan kekaguman. Siapapun yang mampu menjadi yang terbaik dalam profesinya pantas mendapatkan rasa hormat yang pantas. Pada saat itu, hanya Master Wu dan Asiu yang masih berada di pihak Chen Fan, karena bahkan Sir Jiang Junior pun mulai berpikir 2 kali. Mungkin Master Chen hanya pandai bertarung, tetapi tidak ahli dalam seni pengobatan dan penyembuhan. Petik 2. Sir Jiang Junior mengeluh. Dia menyesal membawa Chen Fan ke ayahnya, bukan hanya Chen Fan yang telah mempermalukan dirinya sendiri, tetapi dia juga telah kehilangan persetujuan dari ayahnya. Kata yang bagus, tetapi apa yang telah Anda capai di masa lalu adalah tidak relevan. Kata Chen Fan dengan sepasang mata setengah tertutup seolah sedang merenungkan rahasia alam semesta. Brengsek, Tuan Huang berteriak ketika api keluar dari mulutnya. Dia belum pernah melihat orang yang begitu terbakar matahari dan sombong. Baiklah, aku akan menunjukkan padamu apa yang bisa kulakukan selain kata-kata. Tuan Huang berkata sambil mencibir. Mari kita lihat apa lagi yang ingin kamu katakan setelah aku memberimu pelajaran. Sambil berkata demikian, dia mencabut bunga peoni dari batangnya dan memulai mantra. Sambil memegang bunga di satu tangan, dia mulai membentuk beberapa isyarat tangan dengan tangan lainnya. Chen Fan adalah satu-satunya orang yang bisa merasakan gelombang energi yang diciptakan oleh Master Huang di ujung jarinya. Void Array. Ini adalah teknik jari rahasia dari Sekte Selatan. Seru Tuan Wu. Apa sih teknik jari itu? Chen Fan bertanya dengan ringan. Di matanya, susunan mantra Master Huang hanyalah permainan anak-anak. Pada levelnya saat ini, dia bahkan tidak perlu menyalurkan seni dharmanya. Dengan hanya sedikit kehendak abadi, Chen Fan dapat memanggil gelombang energi yang jauh lebih kuat daripada yang dapat dibayangkan oleh Master Huang. Praktek Feng Shui dapat dibagi menjadi 2 cabang utama, Utara dan Selatan. Di sisi lain, Sekte Utara terkenal karena kemampuan mereka dalam mengenali bakat administratif dan militer yang luar biasa berdasarkan aliran energi alam. Karena kemampuan mereka dalam menemukan berlian dalam keadaan sulit, mereka termasuk di antara penasihat paling terpercaya dari Sekte Utara, Raja dan Jenderal. Oleh karena itu, Sekte Selatan selalu melayani pengusaha kaya sementara klien Sekte Utara seringkali berada di samping bangsawan yang berkuasa. Master Wu terdiam dan tersenyum masam. Huang Wenze adalah Grand Master dari Sekte Selatan. Dia seharusnya menjadi salah satu ahli Feng Shui terkuat di Tiongkok. Sebelum Tuan Wu menyelesaikan kalimatnya, Tuan Huang telah menyelesaikan arainya. Tiba-tiba, angin dingin bertiup dari segala arah, dan suhu turun beberapa derajat. Lihat, seseorang berteriak. Semua orang melihat ke arah yang ditunjuk pembicara. Mereka menyaksikan bunga layu itu hidup kembali dan dalam sekejap, ia mekar. Mekar, bunganya sedang mekar. Semua orang berteriak sekuat tenaga dan kegembiraan terpancar di wajah Jiang Jialiang. Penyakit ini sangat mengkhawatirkannya hingga separuh dari rambut hitamnya yang sehat berubah menjadi abu-abu. Industri bunga adalah pilar perekonomian kota Dongdu, dan tidak hanya investasi para pemangku kepentingan yang terancam, namun juga penghidupan ribuan karyawan industri ini. Master Huang telah menunjukkan kepada semua orang tanda harapan, jika diberi waktu, dia akan mampu menghindari krisis dan menyelamatkan situasi. Pada saat itu, perhatian semua orang tertuju pada Guru Huang, dan hampir tidak ada seorang pun yang menyadari keberadaan Chen Fan. Gelombang sorak-sorai muncul dari kerumunan saat para bangsawan setempat melontarkan pujian kepada Guru Huang. Mereka bertanya-tanya kapan Guru Huang dapat menyembuhkan semua tanaman di perkebunan. Mantra itu telah menghabiskan separuh energi Guru Huang. Meskipun ada keringat di dahinya,
keberhasilannya dan pujian orang lain telah mengatasi kelelahannya. Itu telah membuktikan bahwa susunannya berhasil. Langkah selanjutnya adalah mengumpulkan sebanyak mungkin ahli Feng Shui yang kuat, mungkin untuk membantunya menyelesaikan susunan dalam skala yang lebih besar. Tuan Chen, haruskah kita pulang? Asiu bertanya dengan getir. Dalam pikirannya, Tuan Chen harus menjadi pusat perhatian semua orang. Karena Tuan Huang telah mencuri perhatian panggung, dia merasa sedikit kecewa. Baiklah, ayo berangkat sekarang. Chen Fan mengangguk. Setelah menyelidiki sekeliling dengan kehendak abadi, Chen Fan telah menemukan penyebab penyakitnya. Namun, ada terlalu banyak orang di sana saat ini, jadi dia memutuskan untuk menunggu sampai gelap untuk menangkap pelakunya. Sir Jiang Junior merasakan emosi yang campur aduk dan semuanya membuatnya ingin menangis. Dia seharusnya menyelamatkan hari itu, tetapi sekarang dia menjadi bahan tertawaan. Dia tidak hanya kehilangan kepercayaan ayahnya, tetapi dia juga kehilangan kesempatan untuk menjadi salah satu murid guru Chen. Bahkan ketika Chen Fan berbalik dan hendak meninggalkan perkebunan, Tuan Huang memanggilnya. Anak muda, apakah kamu yakin sekarang? Chen Fan menoleh dan melihat senyum menghina Tuan Huang. Orang-orang di sekitar Tuan Huang juga memuji Chen Fan dengan cibiran dingin. Saya sudah mengatakannya, Anda salah. Yang mengejutkan semua orang, Chen Fan bersikeras pada pendapatnya. Kamu benar tentang obatnya, tapi salah tentang penyebab penyakitnya. Tidak peduli seberapa besar susunan yang kamu buat, tanpa membasmi pelaku sebenarnya, penyakit itu akan datang kembali dalam waktu singkat. Petik 2. Tutup jebakanmu. Keamanan. Di mana keamanannya? Usir dia keluar dari sini. Tuan Jiang berteriak dengan keras. Beberapa penjaga keamanan masuk ke halaman. Mereka menggulung diri mereka dan siap mengantar bocah itu keluar. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik. Silakan klik www.novelhall.com untuk berkunjung. Ayah, Tuan Jiang Junior memohon kepada ayahnya. Namun, wajah ayahnya yang keras menunjukkan bahwa dia tidak akan berubah pikiran. Di mata orang lain, Chen Fan akhirnya mendapatkan apa yang pantas diterimanya. Tuan Chen, khawatir akan konfrontasi, Tuan Wu memandang Chen Fan dengan cemas. Jika mereka melawan, mereka pasti akan dikirim ke penjara. Asiu tidak terpengaruh oleh perkembangan tersebut. Dia sudah mulai menyalurkan energi internalnya dan siap bertarung. Hehe, yang mengejutkan semua orang, Chen Fan tersenyum lalu menggelengkan kepalanya. Ketika Jiang Hao Chen meminta bantuanku, aku berpikir dalam hati bahwa aku mungkin akan menjadi orang baik sekali saja dan membantumu. Namun, kamu tidak hanya mengabaikan pendapat ahliku, tapi juga ingin langsung mengusirku. Begini saja, saya bahkan tidak ingin membantu sejak awal. Sebelum aku pergi, aku akan menunjukkan kepadamu dengan siapa kamu mengacau. Tiba-tiba, Chen Fan menginjak tanah dan berteriak. Bunga. Dalam sekejap, suhu naik dan udara menjadi lembab. Seolah-olah dewa musim semi baru saja tiba di dunia fana. Semua bunga peoni di sekitar Chen Fan mekar secara bersamaan seolah tidak ada hari esok. Bunga-bunga mewarnai halaman dengan warna-warna cerah dan memenuhi udara dengan aroma yang memabukkan. Ini luar biasa. Semua orang tercengang melihat pemandangan itu. Tuan Huang menunjuk ke arah Wang Tong dengan jari gemetar tetapi tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun di mulutnya. Di antara bunga-bunga itu, willpower array. Ini adalah willpower array. Tuan Huang bergumam pada dirinya sendiri. Tuan Huang, apa itu willpower array? Seseorang berhasil mengajukan pertanyaan meskipun terkejut. Arai kekuatan kehendak adalah teknik legendaris di bidang kita. Itu adalah bentuk teknik jari tertinggi di Sekte Selatan. Master Huang menggelengkan kepalanya dan berkata, dikatakan bahwa hanya seorang Grandmaster yang bisa menggunakan Feng Shui Arai menggunakan kemauannya sendiri tanpa ada yang menyadarinya. Dibandingkan dengan teknikku, susunan kekuatan kehendak tidak memerlukan isyarat tangan yang rumit, dan susunan itu dapat dibentuk hampir secara instan. Master Chen mampu memerintahkan bunga-bunga untuk mekar dengan cepat, itu adalah kekuatan dewa. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik www.novelhall.com untuk berkunjung. Penjelasan Guru Huang menjelaskan kekuatan Chen Fan, dan semua orang sangat terkesan. Kekuatan arai Feng Shui yang menyembuhkan satu bunga tidak terlalu menyimpang dari akal sehat orang. Namun, kemampuan untuk memerintahkan ladang bunga agar mekar sungguh tidak terpikirkan.
Seolah-olah Chen Fan adalah Raja Bunga jika hal seperti itu ada. Keajaiban, ini keajaiban. Orang-orang bergumam pada diri mereka sendiri. Saya ingin tahu apakah Sekte Saudara Zhou dapat melakukan hal yang sama. Tuan Huang berpikir dalam hati. Zhou Daoji adalah Master Feng Shui paling terkenal dari Sekte Selatan, dan dia juga yang paling kuat. Huang Wenze tahu bahwa Zhou Daoji baru mencapai arai 7 kata, perjalanannya masih panjang dari willpower arai. Tunggu, di mana Tuan Chen? Tiba-tiba, Mu Shouqiong berteriak. Pertanyaan itu mengalihkan perhatian semua orang dari pemandangan yang indah. Ketika mereka mencari anak laki-laki itu, mereka menyadari bahwa anak laki-laki itu dan teman-temannya telah menghilang. Hah, di mana mereka? Mereka ada di sini. Keamanan menggaruk kepalanya dan berkata dengan bingung. Bagaimana kamu bisa membiarkan mereka lolos? Profesor Mu berteriak dengan panas. Apakah kamu tahu apa artinya ini? Dia mencabut sekuntum bunga putih dan sedang mekar dari batangnya dan menjelaskan, yang ini disebut Snow White Peony. Bunga ini hanya mekar di bulan April, tapi kita berada di pertengahan bulan Desember. Biasanya mekar di bulan Mei. Yang ini disebut Snow Peach, mekar di bulan Januari. Bunga-bunga ini seharusnya mekar di waktu berbeda dalam setahun. Tapi lihatlah mereka sekarang. Tahukah kamu apa maksudnya? Semua orang terkejut dengan ledakan kemarahan Profesor Mu. Mereka saling memandang dan tidak yakin apa yang lelaki tua itu coba maksudkan. Profesor Mu adalah anggota Dewan Penelitian Nasional. Dia lebih berpengaruh di kota daripada Jiang Jialiang. Kakek, Mu Qinqin bergegas menenangkan lelaki tua yang gemetar itu. Profesor Mu menarik napas dalam-dalam dan berkata, jika dia dapat menghidupkan kembali bunga peony, haruskah dia melakukan hal yang sama terhadap tanaman lain, termasuk tanaman yang telah punah? Hanya dengan sedikit usaha, dia bisa memenangkan hadiah Nobel dengan mudah. Petik 2. Semua orang terkejut dengan kata-katanya. Selain beberapa ahli botani, sebagian besar orang di perkebunan tidak tahu apa-apa tentang sains dan biologi. Namun, mereka pernah mendengar tentang hadiah Nobel sebelumnya dan mengetahui bobotnya di bidang sains. Setiap Nobel pemenang hadiah adalah hadiah sebuah negara. Jiang Jialiang berkumpul dan meneriakkan perintah. Temukan dia, sekarang. Tapi, para lulusan keamanan membeku di tempat ketika mereka bertanya-tanya di mana harus memulai pencarian mereka. Jika Chen Fan adalah benar-benar sekuat makhluk abadi, bagaimana mereka bisa menemukannya? Ditambah lagi, meskipun mereka cukup beruntung bisa menemukannya, mereka tetap tidak bisa memaksanya kembali di luar keinginannya. Mereka ragu apakah senjatanya bisa berfungsi pada seseorang yang sekuat dia. Apakah ada yang mengenalnya? Kita bisa menemuinya sebagai gantinya. Seorang lelaki tua masuk. Semua orang melihat ke arah yang sama. Di salah satu sudut halaman, Sir Jiang Junior merasakan tatapan orang lain di wajahnya, dan dia tidak yakin harus berbuat apa. Ketika semua orang sedang mengagumi pemandangan lautan bunga, Chen Fan, Asiu menyuruh Tuan Wu menyelinap keluar dari perkebunan tanpa ada yang memperhatikan. Tuan Chen, menurut Anda apakah sebaiknya pergi begitu saja? Tuan Wu bertanya dengan hati-hati. Mengapa? Apakah Anda masih mengharapkan saya untuk menyelamatkan tanaman mereka? Chen Fan berkata sambil setengah tersenyum. Tuan Wu merasakan keringat mengucur di dahinya. Dia tahu dia sedang menempuh garis berbahaya dengan mempertanyakan keputusan Tuan Chen. Dia berhasil tersenyum dan kemudian berkata, tidak, mereka bodoh, dan mereka pantas mendapatkannya. Chen Fan mengaitkan tangannya ke belakang punggung dan terus berjalan. Setiap langkah yang diambilnya akan menempuh jarak lebih dari 7 meter. Itu berarti saat dia berjalan santai, dua lainnya harus berlari secara berurutan, untuk menyusulnya. Chen Fan berkata, saya tidak pernah mengatakan bahwa saya tidak akan membantu. Secara teknis, saya sudah membantu mereka. Sisanya terserah mereka. Benarkah? Baik Tuan Wu dan Asiu terkejut dengan ucapan Chen Fan. Kapan Tuan Chen menyelamatkan tanaman? Mereka menyaksikan Chen Fan mengeluarkan batu hitam di telapak tangannya. Ini batu tampak biasa saja di permukaan, namun jika dilihat lebih dekat, ada nyala api keemasan di tengahnya. Apa ini? Asiu bertanya. Sepertinya ada nyala api di dalamnya. Mungkinkah sesuatu sekecil ini berdampak pada lahan yang luas? Perkebunan di kota Dongdu didanai pemerintah dan menempati lahan setidaknya beberapa ratus ribu hektar. Luasnya hanya beberapa lusin lapangan sepak bola. Memikirkan bahwa sebuah batu kecil dapat mempengaruhi area seluas itu adalah di luar dugaan Guru Wu.
Jangan tertipu oleh ukurannya, di dalamnya terkandung inti api. Chen Fan telah menyadari ada sesuatu yang tidak beres saat dia menyelidiki area tersebut dengan keinginan abadinya. Tidak ada mata air di bawah bumi, lalu mengapa suhunya begitu tinggi? Dia menyalurkan kehendak abadi untuk mengikuti sinyal panas, dan akhirnya, dia menemukan sumbernya. Batu hitam. Chen Fan akhirnya sadar, perkebunan itu dibangun di atas Fire Essence Aether Rock. Setelah terkena pengaruh batu, akhirnya peoni tersebut mulai layu. Fire Essence Aether Rock tidak panas saat disentuh, namun, energinya sebagian besar berbentuk yangki. Tanaman tersebut terus-menerus diledakkan oleh yangki dari batu, dan akhirnya, paparan berlebih telah merusak vitalitasnya. Batu hitam itu terlalu besar untuk dihilangkan ketika ada begitu banyak orang di sekitarnya, dan oleh karena itu dia memutuskan untuk kembali pada malam hari. Namun, setelah dia dihina, dia langsung melepaskan bagian tengah batu hitam itu karena marah. Meskipun sisa batuan masih dapat mempertahankan sisa yangki, batuan tanpa inti seharusnya tidak lagi menjadi ancaman bagi tanaman. Tuan Chen, kenapa tidak panas? Asiu bertanya dengan rasa ingin tahu. Hehe, Chen Fan menggelengkan kepalanya. Itu karena aku telah melapisi lapisan energi Dharma di permukaannya. Kalau tidak, kalian berdua sudah menjadi abu. Meskipun batu ini adalah batu aether yang paling biasa, kekuatannya sudah terlalu besar untuk manusia. Meskipun demikian, saya sangat terkejut menemukan batu api sebesar itu. Chen Fan kagum. Sama seperti kristal yin, batu api hanya tumbuh di daerah yang unsur apinya paling melimpah, seperti gunung berapi atau dekat inti bumi. Terbukti bahwa seseorang telah mengubur batu ini bertahun-tahun sebelum perkebunan itu dibangun. Efek dari elemen api bersifat siklus, seperti gunung berapi. Kebetulan tahun ini adalah masa paling aktif unsur api di batu. Dengan inti batu api ini, saya seharusnya bisa melakukan hal-hal yang sebelumnya tidak bisa saya lakukan. Sambil berpikir, Chen Fan memutuskan untuk segera berangkat ke kolam naga yin. Setelah mengetahui lebih banyak tentang Chen Fan dari Sir Jiang Junior, Profesor Mu dan yang lainnya bergegas untuk berani mendaki gunung dan segera mengunjungi Chen Fan di kolam naga yin. Tuan Jiang adalah satu-satunya orang yang tetap tenang, dan dia berkata, Tuan Chen telah pergi. Saya rasa kami tidak dapat membawanya kembali dalam waktu dekat. Prioritas kami saat ini adalah memastikan pengoperasian perkebunan. Meskipun kami tidak memiliki Chen Fan, kami masih memiliki Master Huang. Bahkan Tuan Chen mengatakan bahwa pengobatan Tuan Huang benar. Dia hanya salah mengenai penyebabnya. Dengan dorongan semua orang, Master Huang mulai mengerjakan arai Feng Shui. Dia mampu mengumpulkan cukup banyak Master Feng Shui dan menyelesaikan arai dalam 2 minggu. Setelah susunannya selesai, dia bergabung dengan Profesor Mu dan mulai merencanakan perjalanan mereka ke kolam naga yin. Mereka naik helikopter dan terbang menuju Gunung Qi. Namun, ketika mereka sudah dekat dengan lembah tempat kolam berada, kabut tebal muncul entah dari mana dan menghalangi jalan mereka. Profesor Mu, haruskah kita memasuki kabut? Pilotnya bertanya. Sebelum Profesor Mu dapat menjawab, Tuan Huang menggelengkan kepalanya. Tidak, tidak, tidak. Ini bukan kabut biasa. Terlalu berbahaya. Dia kemudian melihat keluar jendela helikopter ke lautan kabut yang luas. Kekaguman dan keterkejutan tertulis di seluruh wajahnya. Meskipun penumpang lain mengira itu hanya fenomena alam, dia tahu bahwa ini sebenarnya adalah arai Dharma, yang sangat besar saat berada di dalamnya. Ini bisa digunakan untuk menyembunyikan target dan membingungkan atau bahkan menyerang penyusup. Aku selalu mengira arai pertahanan gunung hanyalah sebuah legenda. Tapi ini dia, tepat di depan mataku. Suara Tuan Huang dipenuhi dengan rasa hormat yang mendalam. Kabut tak berujung menyebar di puncak pegunungan dan menghalangi masuknya penyusup. Satu-satunya cara untuk menghilangkan kabut ini adalah dengan membombardir gunung dengan rudal panas. Luar biasa, ini luar biasa, seru Tuan Huang. Saat itu dia benar-benar terpesona oleh kekuatan anak muda itu. Dia bertanya-tanya apakah penampilan Chen Fan hanyalah penyamaran, dan di bawah wajah muda itu ada iblis kuno yang telah mengolah Qi selama berabad-abad. Profesor Mu akhirnya memutuskan untuk menghentikan pencarian. Namun, pemandangan gunung berkabut akan menghantuinya seumur hidupnya. Begitu Chen Fan meninggalkan perkebunan, dia langsung kembali ke kolam naga yin. Orang normal membutuhkan waktu sekitar 2 hingga 3 hari untuk sampai ke kolam dari kaki bukit, namun, mereka bertiga membutuhkan waktu kurang dari 4 jam untuk menyelesaikan perjalanan.
Begitu Chen Fan kembali, dia melemparkan mist arai besar dan menyembunyikan kolam dari orang-orang yang mengikutinya. Dia menyalin arai pertahanan gunung yang dia gunakan di Gunung Yunwu ke kolam naga Yin. Untungnya, dia memiliki banyak kristal Yin di kolam dan dengan batu giok yang dia peroleh dari anggota Sekte Hantu Yin, dia memiliki cukup bahan untuk membangun 7 susunan berturut-turut di 7 puncak gunung. 7 susunan tersebut kemudian membentuk susunan yang lebih besar yang berpusat di sekitar kolam naga Yin. Pada hari ketika arai itu akhirnya selesai, tidak hanya Master Wu dan Asiu yang tercengang dengan prestasi tersebut, tetapi juga para anggota Sekte Hantu Yin. 7 puncak gunung yang mengelilingi kolam naga Yin semuanya diselimuti oleh lautan kabut luas yang tidak bisa ditembus. Kabut itu terbuat dari Yin Qi yang kental, dan itu akan membuat orang biasa merasa kedinginan saat pertama kali masuk ke dalam kabut. Tak lama kemudian, si penyusup akan merasakan kehidupannya terkuras hingga akhirnya kelelahan merenggutnya. Di dalam kabut, tidak ada teknologi modern seperti telepon seluler yang dapat berfungsi karena kabut yang kuat mampu mendistorsi medan magnet bumi. Dilihat dari pandangan mata burung, Gunung Qi tampak terbungkus syal putih. Aku akan memberimu masing-masing jimat giok, dan jimat itu seharusnya bisa melindungimu dari kabut. Tapi hati-hati, begitu kamu kehilangan jimat giok, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Chen Fan mengamati anggota Sekte Hantu Yin dan berkata dengan serius. Ya, Tuan Chen, jawab Mu Hongshen dan Yan Zhengze. Setelah susunannya selesai, Chen Fan mulai fokus pada budidayanya. Saat dia mendapatkan batu hitam itu, dia memutuskan untuk menyelesaikan tingkat keempat seni pemurnian fana kekosongan, mata emas. Seni pemurnian fana kekosongan dibagi menjadi 5 tingkatan. Kulit es, tulang giok, darah perak, mata emas, dan tubuh dao. 3 tingkat pertama bekerja pada tubuh fisik seseorang, dan tingkat terakhir akan sepenuhnya melampaui kumparan fana seseorang ke roh terhubung. Namun, tingkat keempat, mata emas benar-benar berbeda dari yang lain. Ini adalah salah satu bentuk pencerahan abadi. Untuk jenis mantra dharma apapun, kultivator memerlukan sedikit waktu untuk mempersiapkan mental guna mengumpulkan cukup kemauan untuk memulai mantra. Banyak hal terjadi dengan kecepatan kilat di medan perang dan oleh karena itu waktu terbatas. Inilah sebabnya sebagian besar kultivator sangat menghargai harta karun dharma. Dengan harta karun dharma, seseorang dapat merapal mantra hanya dengan satu pemikiran sederhana. Tanpa perlu mempersiapkan mental untuk merapal mantra, kultivator akan menggunakan mantra dengan lebih efektif. Namun, pencerahan abadi akan membuat mantranya lebih efektif daripada menggunakan artefak. Pencerahan abadi akan menjadikan merapal mantra sebagai kemampuan bawaan dari seorang kultivator. Mengucapkan mantra semudah dan seintuitif menggerakkan lengan. Keadaan pencerahan abadi akan tumbuh lebih kuat dengan kekuatan keseluruhan dari kultivator. Peningkatan ini dilakukan dengan cara yang jauh lebih alami dan organik dibandingkan dengan penggunaan artefak. Oleh karena itu, keadaan pencerahan abadi adalah alasan mengapa tingkat pencerahan ethereal begitu unik dengan caranya sendiri. Tingkat penyempurnaan Qi adalah tingkat pertama dalam bidang budidaya abadi. Tingkat penyempurnaan Qi selanjutnya dapat dipisahkan menjadi 3 subtingkat, pembentukan fondasi, pencerahan ethereal, dan laut ilahi. Setelah seorang kultivator menyelesaikan ketiga sub-level, dia akan mencapai level Conate Spirit. Level setelah Conate Spirit yaitu Naschen Soul, Soul Formasi, Void Refinement, Dao Reunion dan akhirnya Transendensi Kesengsaraan. Tingkat pencerahan halus dan permukaan laut ilahi biasanya digabungkan bersama dan disebut pencerahan halus abadi. Pencerahan ethereal adalah alat yang ampuh bagi para kultivator baru. Ini akan memungkinkan seorang penggarap di tingkat pendirian yayasan untuk mempertahankan diri terhadap penggarap yang telah mencapai tingkat pencerahan ethereal. Meskipun demikian, hanya segelintir orang dari sekte terkuat, yang memiliki akses terhadap seni rahasia, yang dapat mencapai pencerahan abadi pada tingkat pendirian yayasan. Mata emas dari sekte Grand Dao adalah pencerahan abadi yang sangat efektif. Berdasarkan banyak harta karun yang digunakan selama kultivasi, saya dapat mencapai berbagai seni murid. Kata Chen Fan sambil mengusap dagunya. Efek dari seni murid sangat bervariasi, dan jika Chen Fan menggunakan batu api, dia seharusnya mampu melakukan seni yang disebut mata emas apili. Dari semua seni pencerahan abadi, mata emas apili adalah salah satu yang terbaik. Begitu Chen Fan mulai menyerap lebih banyak api surgawi, dia akan mampu mengirimkan sinar api mematikan ke ruang hampa.
Dia ingat bahwa ada seorang kultivator dari Sekte Grendau yang telah menguasai mata emas api Li. Dia adalah seorang dewa sempurna yang telah mencapai Dao Reunion, sayangnya, budidayanya berubah menjadi gelap ketika ia membakar dirinya hidup-hidup saat berlatih seni murid. Meski tubuhnya telah lenyap terlupakan, matanya tetap melayang di angkasa seperti dua matahari. Tadinya kukira aku memerlukan setidaknya setengah tahun lagi untuk mencapai mata emas, tapi dengan batu api dan bola mata ular yin, aku mungkin punya peluang. Chen Fan akhirnya memutuskan untuk melakukan terobosan. Pertama, dia memasang barisan pelindung lain di pintu masuk lembah. Hanya Asiu dan Master Wu yang diberi jimat giok yang memberi mereka akses ke lembah bagian dalam. Chen Fan terjun ke dasar kolam dan duduk bersila saat dia memulai budidaya. Untuk mengembangkan seni pencerahan abadi api yang sangat kuat, Chen Fan membutuhkan lingkungan yang ekstrim. Di dasar danau, yin qi dan tekanan air yang sangat besar memaksa elemen api untuk melawan dan selama proses itu, memberikan kekuatan yang lebih besar kepada Chen Fan. Seiring berjalannya waktu, Chen Fan telah duduk di bawah danau selama lebih dari 2 bulan. Selama 2 bulan, Chen Fan tidak bergerak sedikit pun. Dia telah menggunakan seni air khusus untuk menyerap oksigen dari air dan menggunakan pil pengumpul esensi setiap kali dia merasa lapar. Seiring berjalannya waktu, matanya mulai bersinar. Pada akhir 2 bulan, pupil matanya berkilau seperti emas yang dipoles. Tuan Chen sudah tinggal di sana selama 2 bulan. Ini lebih lama dari terakhir kali dia mengasingkan diri. Asiu bergumam pada dirinya sendiri. Tuan Wu duduk di samping Asiu. Meskipun dia lebih banyak menyimpan hal-hal untuk dirinya sendiri, dia menyadari kegilaan gadis itu. Sejak Guru Chen memasuki kolam untuk bercocok tanam, dia tidak meninggalkan kolam selama lebih dari 1 menit. Dia sedang berlatih bentuk kepalan tangan atau sekadar menatap air yang tenang. Gadis yang konyol, Tuan Chen tidak akan pernah tertarik pada manusia seperti kita. Tuan Wu meratapi pikirannya. Dalam waktu 2 bulan, Asiu tidak hanya semakin dekat dengan kesuksesan fenomenal, namun dia juga telah menyelesaikan teknik Skyfall Hammer. Saat itu dia sudah mengerjakan formulir kedua, Humble Cloud Hand. Di sisi lain, kemajuan Guru Wu juga tidak kalah pentingnya. Dia sangat dekat dengan negara transenden. Namun, saat Chen Fan terus berada di dasar danau, Asiu dan Master Wu mulai khawatir. Meskipun Tuan Chen adalah makhluk abadi yang kuat, dia tidak memiliki udara, apalagi makanan. Apakah dia baik-baik saja? Mengapa kita tidak turun ke sana dan melihatnya? Asiu akhirnya memecah kesunyian. Pikiran Guru Wu berpacu, tetapi akhirnya, dia menghela nafas dan berkata, "Baiklah, saya akan melakukannya. Saya telah berkultivasi menggunakan yin qi selama beberapa dekade dan oleh karena itu kurang lebih telah mencapai perlawanan terhadapnya. Ini akan terlalu berbahaya untukmu." Bahkan ketika dia hendak memesan peralatan menyelam, Guru Wu mendengar Asiu berteriak kepadanya. Tuan Wu berbalik dan melihat 2 lampu emas bersinar di bawah air yang gelap. Ini, Tuan Wu terkejut. Kedua lampu emas itu sangat mirip dengan mata ular yin. Dia telah melihatnya dengan matanya sendiri, 2 lentera seukuran cahaya keemasan di bawah air beberapa saat sebelum ular yin muncul. Dia memusatkan pandangannya ke kolam dan menyaksikan 2 cahaya keemasan beringsut ke permukaan. Tiba-tiba, air mendidih dan uap mengepul dari gelembung-gelembung yang pecah. Apa yang sedang terjadi? Asiu dan Master Wu sama-sama tercengang oleh pemandangan aneh itu. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik. Silakan klik www.novelhal.com untuk berkunjung. Mungkinkah ada nyala api di bawah air? Nyala api macam apa yang bisa ada di bawah air dingin yang sangat dingin di mana yin qi begitu kuat? Tiba-tiba, air berpindah ke kedua sisi, dan seseorang muncul di antara 2 dinding ombak. Tuan Chen, seru Asiu. Hal pertama yang diperhatikan Guru Wu adalah murid Chen Fan. AHRR, Tuan Wu berteriak ketika dia tersandung ke belakang dan menutup matanya karena ketakutan. Dia telah melihat terlalu dekat ke mata Chen Fan, dan ketika dia melihat api menari di dalam pupilnya, semuanya sudah terlambat. Cahaya yang kuat membakar retina Guru Wu, memaksanya memalingkan muka. Tuan Chen, apa yang terjadi padamu? Asiu hampir tidak berani menatap Chen Fan. Dia menunduk dan tersentak. Chen Fan tidak menjawab Guru Wu, sebaliknya, dia menengadahkan kepalanya ke belakang dan melihat ke arah langit berkabut. Tiba-tiba 2 sinar cahaya keemasan memancar dari matanya, dan membakar menembus kabut, meninggalkan 2 lubang raksasa.
Kekuatan pencerahan abadi adalah milikku. Aku akhirnya mencapai mata emas api Li. Chen Fan berseru keras, lalu dia menutup matanya. Ketika dia membuka matanya lagi, nyala api yang menari itu tidak ada lagi. Selamat, Tuan Chen. Tuan Wu bergegas memberi selamat kepada Tuan Chen meskipun matanya sakit dan kepalanya pusing. Asiu juga menatap Chen Fan dengan wajah gembira. Chen Fan mengaitkan tangannya ke belakang punggungnya dan berkata dengan jarak jauh, saya akhirnya menyelesaikan pencerahan abadi dan saya tidak perlu membuang waktu lagi di sini. Aku sudah terlalu lama pergi. Sudah waktunya pulang. Senyum Asiu membeku di pipinya. Dia bergumam, Tuan Chen, apakah Anda akan berangkat ke kota Chuzhou? Bisakah Anda membawa saya bersamamu? Chen Fan melangkah keluar dari kolam dan berjalan lurus menuju pintu masuk lembah. Mengapa saya harus membawa Anda bersamaku? Aku gurumu, bukan pengasuhmu. Sebelum kata-kata Chen Fan memudar, dia sudah menghilang ke dalam kabut, sehingga Asiu tidak punya waktu untuk memproses apa yang telah terjadi. Tuan Wu menghampirinya dan menepuk bahunya. Tuan Chen adalah makhluk abadi. Kita seharusnya menganggap diri kita beruntung bisa mengikutinya dalam waktu yang lama. Guru Wu berhenti sejenak dan kemudian berkata, jika Anda ingin mengejar Guru Chen, Anda hanya perlu bekerja keras. Ya, Asiu mengangguk dengan tegas ketika resolusi muncul di matanya.